Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 22579-002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas kelima dari materi analisis komparatif tarif modal laut memetakan daya saing antar negara dalam mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu moda transportasi laut memegang peranan penting dalam perdagangan internasional karena 80% dari total volume perdagangan dunia diangkut melalui laut. Peran strategi moda laut dalam rantai pasokan global menetapkan tarif sebagai salah satu variabel kunci dalam menentukan daya saing antar negara. Tarif pengiriman laut tidak hanya mencangkup biaya transportasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti regulasi pemerintah, infrastruktur pelabuhan, dan fluktuasi harga bahan bakar. Nah, di tengah-tengah integrasi ekonomi global, negara-negara berlomba untuk menurunkan biaya logistik, termasuk tarif modal laut, guna meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar global. Analisis komparatif terhadap tarif modal laut antar negara sangat relevan untuk memahami dinamika perdagangan internasional saat ini. Negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menurunkan biaya pengiriman dibandingkan negara maju yang memiliki infrastruktur pelabuhan yang lebih modern dan efisien. Sebaliknya, negara-negara dengan akses jalur ke laut strategis dan fasilitas pelabuhan yang baik dapat menurunkan biaya logistik secara signifikan, sehingga menarik lebih banyak perdagangan internasional. Nah, materi kali ini akan membahas perbandingan tarif modal laut antar negara serta faktor-faktor mempengaruhi perbedaan tersebut dalam konteks daya saing global. Adapun permasalahan yang akan kita bahas, yang pertama ada apa saja faktor utama yang mempengaruhi perbedaan tarif modal laut antar negara baik dari segi infrastruktur, regulasi maupun biaya operasional. Yang kedua ada bagaimana perbandingan tarif modal laut antara negara maju dan negara berkembang mempengaruhi daya saing mereka dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada bagaimana upaya negara-negara dalam menurunkan tarif modal laut dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori biaya logistik dan perdagangan internasional. Nah, biaya logistik yang meliputi tarif modal laut merupakan komponen penting dalam menentukan daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. Nah, menurut teori biaya logistik, penurunan biaya pengiriman berdampak langsung pada penurunan harga produk di pasar global, sehingga meningkatkan daya saing ekspor negara tersebut. Hummels pada tahun 2007, teori ini menekankan bahwa negara-negara dengan biaya pengiriman yang lebih rendah cenderung lebih kompetitif dalam perdagangan internasional karena produk mereka dapat masuk ke pasar dengan harga yang lebih rendah. Nah, studi ini menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi sering menjadi hambatan utama bagi negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi mereka di pasar global. Arvis et al. Pada tahun 2018. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tarif modal laut menjadi kunci dalam memetakan daya saing global antar negara. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. David Ricardo mengemukakan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara seharusnya berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan relatif. Nah, untuk memaksimalkan efisiensi ekonomi dalam konteks transportasi laut, negara-negara dengan pelabuhan strategi dan infrastruktur pengiriman yang efisien dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dalam menurunkan biaya pengiriman. Krugman pada tahun 1991. Negara-negara dengan keunggulan komparatif dalam sektor logistik dan pengiriman laut dapat memposisikan diri sebagai pusat perdagangan regional dan global, menarik lebih banyak volume ekspor dan impor. Kajian perbandingan antara negara maju dan berkembang dalam tarif modal laut dapat mengungkapkan sejauh mana keunggulan komparatif ini mempengaruhi daya saing mereka di pasar internasional. Yang ketiga ada teori tarif dan regulasi transportasi. Tarif transportasi termasuk tarif modal laut.
sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah. Menurut teori ekonomi regulasi, pemerintah memainkan peran dalam menetapkan kebijakan tarif melalui berbagai instrumen seperti subsidi, pajak, atau investasi infrastruktur. Le Bon dan Tirole pada tahun 1993. Regulasi ini dapat mempengaruhi harga pengiriman barang melalui laut, baik secara langsung dengan menentukan tarif dasar, maupun secara tidak langsung melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan dan kebijakan bahan bakar. Nah, perbedaan dalam kebijakan regulasi antar negara seringkali menghasilkan disparitas dalam biaya pengiriman laut. Nah, negara-negara maju misalnya cenderung memiliki regulasi yang lebih stabil dan infrastruktur yang lebih maju sehingga dapat meningkatkan tarif modal laut. Di sisi lain, negara berkembang mungkin menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan investasi infrastruktur yang berdampak pada tingginya tarif. Yang keempat ada teori rantai pasok global dan peran modal laut. Dalam rantai pasok global, transportasi laut merupakan elemen penting yang mendukung pergerakan barang antar negara. Teori rantai pasok global pada Christopher pada tahun 2016 menekankan bahwa efisien dalam transportasi laut dapat memperpendek lead time pengiriman dan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan. Nah, sebuah rantai pasok yang terkelola dengan baik dan meminimalisir biaya transportasi baik dalam segi waktu maupun biaya yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk di pasar global. Nah, tarif modal laut yang kompetitif memungkinkan perusahaan di negara-negara tertentu untuk menawarkan harga-harga yang lebih kompetitif, meningkatkan aksesibilitas mereka ke pasar internasional. Sebaliknya, tingginya tarif dapat mengurangi kemampuan suatu negara untuk berpartisipasi dalam perdagangan global secara efisien. Yang terakhir ada daya saing global. Nah, daya saing global diukur berdasarkan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi standar pasar internasional sambil mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan penduduk. Porter pada tahun 1990, dalam konteks tarif modal laut, biaya pengiriman yang rendah dapat menjadi faktor signifikan yang meningkatkan daya saing suatu negara. Nah, negara-negara yang berhasil meningkatkan biaya modal laut, mereka biasanya dapat bersaing lebih baik di pasar internasional karena produk mereka dapat dijual dengan harga lebih rendah dan proses ekspor impor menjadi lebih efisien. World Economic Forum atau WEF dalam laporan Global Competitiveness Report menyebutkan bahwa infrastruktur pelabuhan dan efisiensi transportasi laut merupakan salah satu komponen utama dalam indeks daya saing global. Oleh karena itu, pemetaan daya saing antar negara berdasarkan tarif modal laut akan memberikan wawasan penting mengenai posisi kompetitif masing-masing negara di pasar global. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama ada faktor utama yang mempengaruhi perbedaan tarif modal laut. Perbedaan tarif modal laut antar negara dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk infrastruktur pelabuhan, kebijakan regulasi, dan biaya operasional. Berdasarkan tinjauan pustaka, teori biaya logistik menegaskan bahwa tarif pengiriman yang lebih rendah dapat dihasilkan dari infrastruktur pelabuhan yang efisien dan modern. Hummels pada tahun 2007. Nah, negara-negara yang dengan pelabuhan yang dilengkapi fasilitas canggih dan aksesibilitas yang baik umumnya memiliki tarif yang lebih rendah. Nah, di sisi lain, negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur yang menyebabkan biaya pengiriman lebih tinggi dan mempengaruhi daya saing mereka di pasar internasional. Nah, kebijakan regulasi juga berperan penting dalam menentukan tarif modal laut. Menurut teori ekonomi regulasi, Latvom dan Tirole pada tahun 1993, pemerintah dapat mempengaruhi tarif melalui subsidi atau pajak yang ditetapkan untuk industri pengiriman. Nah, negara-negara dengan kebijakan yang mendukung investasi infrastruktur dan mengurangi beban regulasi cenderung memiliki tarif yang lebih kompetitif. Nah, oleh karena itu, analisis perbandingan tarif modal laut harus mempertimbangkan dua aspek ini untuk memahami dinamika perbedaan yang terjadi. Yang kedua ada perbandingan tarif modal laut antar negara maju dan negara berkembang. Nah, perbandingan tarif modal laut antar negara maju dan negara berkembang menunjukkan disparitas yang signifikan dalam daya saing mereka di pasar internasional.
Teori keunggulan komparatif Ricardo menunjukkan bahwa negara infrastruktur pengiriman yang efisien dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk mereka. Nah, negara-negara maju yang umumnya memiliki sistem transportasi dan pelabuhan yang lebih baik dapat menawarkan tarif modal laut yang lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Sebagai contoh, laporan dari World Bank pada tahun 2019 menunjukkan bahwa biaya pengiriman di negara-negara maju bisa mencapai 40% lebih rendah dibandingkan negara berkembang, terutama karena infrastruktur yang lebih baik dan regulasi yang lebih stabil. Nah, selain itu, dalam konteks rantai pasok global, efisien transportasi laut sangat menentukan kemampuan negara untuk bersaing. Christopher pada tahun 2016. Nah, negara-negara dengan tarif modal laut yang tinggi cenderung menghadapi kesulitan dalam menarik investor dan meningkatkan volume perdagangan yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemetaan daya saing antar negara maju dan berkembang melalui analisis tarif modal laut sangat penting untuk memahami posisi kompetitif masing-masing negara dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, ada upaya negara dalam menurunkan tarif modal laut. Nah, upaya untuk menurunkan tarif modal laut menjadi semakin penting bagi negara-negara yang ingin meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Nah, teori daya saing global Porter pada tahun 1990 menekankan bahwa suatu negara harus menciptakan kondisi yang mendukung efisiensi dalam sektor logistik untuk bersaing di pasar internasional. Nah, negara-negara yang berhasil mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan seperti investasi dalam teknologi informasi dan sistem manajemen rantai pasok dapat menurunkan tarif modal laut mereka secara signifikan. Sebagai contoh, Singapura dan Hong Kong berhasil menciptakan sistem pelabuhan yang efisien dan berteknologi tinggi yang memungkinkan mereka untuk menawarkan tarif pengiriman yang sangat kompetitif. Nah, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dalam sektor logistik, kedua negara ini dapat meningkatkan aksesibilitas produk mereka ke pasar global, menarik lebih banyak perdagangan internasional. Nah, oleh karena itu, materi ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dan investasi dalam infrastruktur dapat menjadi kunci untuk menurunkan tarif modal laut dan meningkatkan daya saing negara di kancah global. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tarif modal laut memainkan peran krusial dalam menentukan daya saing antar negara dalam perdagangan internasional. Nah, perbedaan tarif yang signifikan antara negara maju dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur pelabuhan, kebijakan regulasi, dan biaya operasional. Nah, negara-negara maju cenderung memiliki tarif yang lebih rendah berkat sistem transportasi yang efisien dan regulasi yang mendukung, yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar global. Nah, sebaliknya, tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti infrastruktur yang kurang memadai dan regulasi yang tidak optimal seringkali mengakibatkan tarif pengiriman yang lebih tinggi. Nah, menghambat partisipasi mereka dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur dan kebijakan yang mendukung sangat penting bagi negara-negara tersebut untuk meningkatkan daya saing mereka dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dalam sektor logistik dan mengoptimalkan sistem pengiriman untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan menarik lebih banyak perdagangan internasional. Termasuk yang terakhir adalah saran. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur. Negara-negara terutama yang sedang berkembang disarankan untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan transportasi. Nah, modernisasi fasilitas pelabuhan dan peningkatan aksesibilitas dapat membantu menurunkan tarif modal laut dan meningkatkan daya saing. Yang kedua ada kebijakan regulatori. Nah, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengurangan tarif pengiriman. Ini termasuk memberikan insentif bagi investasi di sektor logistik serta meminimalkan regulasi yang menghambat efisiensi operasional.
Yang ketiga ada kerjasama internasional. Nah, membangun kerjasama internasional dalam pengembangan sistem pengiriman dan logistik dapat menjadi langkah strategis. Nah, pertukaran praktik terbaik dan teknologi antar negara-negara maju dan berkembang dapat membantu negara-negara tersebut meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Dan terakhir ada penelitian dan pengembangan. Nah, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi tarif modal laut dan daya saing negara. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana negara-negara dapat menyesuaikan strategi mereka untuk beradaptasi dengan dinamika perdagangan global yang terus berubah. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.